Halo, Kance Kunian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di Serasan Radio 100,8 FM. Assalamualaikum semuanya, Kanca Kunian dimanapun saat ini berada, yang sedang dalam perjalanan di mobil atau di rumah yang lagi dengerin Serasan Radio di 100,8 FM, ataupun yang saat ini sedang menyaksikan kita live di Facebook dalam aksi acara Sersan Mangrasan, serius tapi santai ngobrolnya. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan bintang tamu kita, Bunda Rita dari Yayasan Mutiara Tanjung ini. Juga selamat siang untuk yang lagi mendengarkan dimanapun berada melalui streaming kita www.serasan100,8fm.com. Dengerin terus, kasih reportnya ditunggu, dan jangan kemana-mana, kita akan ngulik tentang apa dan bagaimana aktivitas kegiatan dari Yayasan Muara Enim yang dikomandanin sama Bunda Rita. Oke, kita akan langsung nih Bunda Rita. Oke, assalamualaikum Bunda Rita. Waalaikumsalam. Selamat siang. Terima kasih banyak sudah sampai di Serasan Radio 100,8 FM. Kanca Kunian pasti bingung. Kenapa sih Bunda Rita kita undang hari ini? Karena beliau melakukan kegiatan kemanusiaan khususnya untuk Kabupaten Muara Enim kita, Bun, Untuk Kabupaten Muara Enim, tapi sudah meluas. Tapi sudah meluas. Oke, Kanca Kunian, Yayasan Muara Enim udah hampir berdiri sekitar 10 tahun ya, Bun, ya? Hampir 10 tahun. Itu gimana, Bun? Cerita awal ngebentuk Yayasan Muara Enim. Yayasan Muara Enim lagi. Yayasan Mutiara. Yayasan Mutiara. Silakan, Bun. Halo, selamat sore. Terima kasih, alhamdulillah. Akhirnya sampai ke Radio Serasan Muara Enimian ini. Muara Enimian. Terima kasih terutama untuk yang punya Radio Serasan, Ananda Dr. Doli. Alhamdulillah, terima kasih. Semoga sukses. Amin. Jadi kenapa dan mengapa ya? Jadi awal sih terbentuk dari forum peduli perempuan dan anak. Jadi berkembang terus. Jadi yang paling banyak yang kita rawat selama perjalanan forum peduli perempuan dan anak, banyak perempuan yang depresi. Jadi terzolimin. Terzolimin. Oke, Kanca Kunian, beliau ini melakukan kegiatan sosial, terutama merawat, mengurus ODGJ ya, Bun, ya. Maaf kalau. Nah, itu gimana, Bun, awal kok milih profesi, memilih berkegiatan sosial, justru konsentrasi di ODGJ itu kenapa, Bun? Ya itu tadi sebenarnya bergeraknya sih anak ya, awalnya anak justru anak. Jadi anak akhirnya ternyata ada masalah lagi di dalam keluarga. Ya digali terus, jadi memang banyak yang diangkat memang akhirnya perempuan. Jadi ya tertariklah di situ. Jadi memang terutama khusus di daerah Tanjung Enim awal. Jadi ODGJ yang kita selamatkan awal memang berawal dari rumah kita sendiri di Tanjung Enim, Lawang Kidul. Lingkungan terdekat. Terdekat. Nah, Kanca Kunian saat ini di samping beliau itu ada 3 orang ibu-ibu kita yang saat ini dalam perawatan ya, Bun, ya. Jadi ada 3 yang saat ini membuat kita tetap kuat karena ada mereka. Jadi ada Evi dari Muara Enim, mungkin untuk Kabupaten Muara Enim, khususnya Muara Enim tidak asing lagi dengan Evi yang sekitar 6-7 tahun beliau ada di pasar Muara Enim. Pasar Muara Enim. Jadi kita ambil beliau terakhir di daerah Gelombang.
dijemput di daerah Gelumbang, entah itu dibuang, entah itu beliau berjalan sendiri. Lupa, Jadi oke. kita dapat info. Terus yang kedua, Yang aduh tengah. ngopi. Jadi, Ngopi, jadi silakan. yang kedua Dayati, beliau. Jadi kalau Tanjung Enim dan sekitarnya, untuk pasar Tanjung Enim tidak asing lagi, beliau ada di Pasar Baru, Talanggabus lah ya. Jadi terus yang ketiga Wiwi. Ya, yang di ujung. Jadi yang sering membuat macet jalan Sikomo. Oh, siap. Jadi alhamdulillah saat ini mereka sudah asik bersama kami di yayasan. Jadi terima kasih juga buat keluarga yang telah bersusah payah dengan kami, menjadikan mereka sampai saat ini Bergabung. sehat. Oke. Ini, maaf, udah berapa tahun ini sama? Berarti masing-masing udah berapa tahun? Epi hampir 5 tahun. 5 tahun. Oke. Ini 4 tahun. Hampir 5 tahun 5 si tahun Epi. juga ya. Oke. Jadi mereka di yayasan berkegiatan seperti biasanya ya? Ya seperti ya ibu-ibu pada umumnya kan. Mencuci pakaian, Oke, menyapu, mengepel. Tapi kalau untuk masak memang belum. Untuk mereka. Jadi yang masak memang ada khusus yang memang sudah sehat. Oke, Bun, saya Iya. kepengen tahu sekarang saat ini Yayasan Mutiara yang berlokasi di RT 14 ya. Mandala Seberang. Mandala Seberang, Seberang. Mandala Seberang, Tanjung Enim ini sudah saat ini merawat berapa banyak? Saat ini yang ada tinggal di saat ini ada 47 semuanya. Jadi Oke. jadi yang mungkin ya kalau untuk di luar cuman taunya ODGJ. Jadi saat ini ada korban pemerkosaan yang kita Oke. asuh, terus ada perempuan malam, ada perempuan narkoba juga. Jadi tidak terkhusus ODGJ yang diasuh saat Diasuh ini. ya? Yang diasuh. Tapi khusus perempuan ya. Ada laki-lakinya? Laki ada. Oh, ada. Alhamdulillah. Berapa orang laki-lakinya sih? Jadi kita mendapat hibah tanah dari Bu Epi, Bu Epi Suhaidi. Jadi terima kasih buat beliau dan keluarga. Saat ini ada 26 cowok. Cowok ya. Jadi di ODGJ dan memang ada ex narkoba. Oh. Nah, maaf yang yang ex narkoba usia berapa tuh biasa? Ada usia anak kemarin tapi udah pulang, jadi ada usia 25 tahun ke atas tapi yang sudah bukan pemakai aktif ya. Iya, Yang sudah senyum-senyum sendiri, ketakutan sendiri. Oke. Nah, itu Miss tuh biasanya gimana ya Bun? Maksudnya prosesnya tuh ya mereka tuh ada yang proses yang kayak tadi ada ibu tadi kan kita ambil di Gelombang, kita rawat. Nah, kalau yang kayak siapa tuh yang narkoba tuh diantarkan oleh untuk saat keluarga. ini memang sudah saat ini kan memang kita sudah menerima dari keluarga, jadi tidak lagi kayak kemarin kita mencari kan, karena memang satu ruangan yang ada terbatas. Saat ini juga obat-obatan juga kita agak sulit. Ya. Apa obat-obatan untuk yang siapa penderita itu? Iya, penderita UDGJ karena mohon maaf kalaupun, tapi mungkin kesempatan lah ya, kesempatan saya pribadi dan yayasan minta mungkin ada jalan keluarnya untuk mereka yang ada dengan kita saat ini. Jadi mungkin ini kebijakan masing-masing ya. Oke, siap. Mohon maaf kalau salah. Jadi memang ini ada kebijakan yang memang tidak bisa kita laluin seperti yang kemarin. Jadi walaupun ada BPJS, tapi kita ada kesulitan. Satu harus pakai jempol. Jempol si pasien. Nah kalau yang kayak gini aman kita untuk membawa ya. Nah tapi saat ini kenapa kita mengurangi menerima ODGJ? Karena awal masuk kan kita memang kebanyakan kan memang rusuh. Ini yang si pasien yang masuknya kan, jadi harus isolasi. Jadi isolasi. Iya, jadi sementara kita harus membawa, harus ngambil obat atau harus ketemu dokter itu yang memang kita butuh perjuangan. Nah, kalau kita lah terus terang ya, jadi biasa lah ya, mau diapain sama mereka atau kita sendiri memang harus bela diri dengan mereka itu memang aman untuk kita pribadi kan. Tapi untuk kita membawa harus banyak perjuangan. Satu yang kita takutin kabur. Kedua yang kita takuti memang mereka kan rusuh. Rusuh. Nah itu. Dan biasanya mereka tenaganya ekstra. Lebih ekstra. Nah, jadi
di luar kendali lah kan. Iya. Nah itu yang memang saat ini kenapa memang kita agak sedikit mengerem nerima. Oke. Jadi mohon maaf juga buat yang sering mengetek nama-nama yayasan atau nama Bunda Bunda pribadi, langsung, ya bukan tidak mau jemput bola saat ini, Oh, kesulitan. apa ketersediaan tempat ya? Bukan, Oh. kalau tempat masih untuk obat. Oh, obatnya. Iya, itu. benar. Jadi, Oke. jadi mohon maaf dengan pihak keluarga yang memang belum bisa kita terima, yang benar-benar yang mau dibawa itu rusuh itu kesulitannya itu. Oke. Bun, tadi kan ada Bunda ngomong kalau mereka ada ini apa tuh isolasi ya. Itu biasanya berapa hari itu? Atau Tergantung dengan tingkat masing-masing pasien beda-beda. Ya? beda-beda. Oh, Jadi oke. saat ini udah 3 malam kurang tidur. Jadi ada yang baru masuk yang Kapan yang memang sekarang ini? jadi mohon maaf agak ngantuk. Jadi udah 3 malam memang kurang tidur karena memang ya yang tadi memecah di dalam, merusak kan. Terus suaranya yang memang tidak stop walaupun itu dikasih obat, memang masih mentalnya memang masih belum terkendali. Oke. Bun, tadi kan Bunda cerita yang saudara-saudara kita ini yang ODGJ banyak yang ibu perempuan, ibu-ibu. Mayoritas problem mereka tuh apa penyebab? Jadi Yang saat ini sih ada 28 ya untuk yang di perempuan khususnya. Jadi di separuh itu memang banyak yang masih single ya. Jadi Oke. Justru Satu justru yang single yang rentan dengan karena ada pendidikan. Jadi memang yang saat ini di luar Kabupaten Muara ini ada yang kita terima juga. Jadi putus kuliah karena ekonomi. Oke. Terus ada KDRT untuk rumah tangga ya. Terus ini sebenarnya sih yang dominan saat ini memang KDRT dan ekonomi. Masalah ekonomi Pasti. yang paling dominan ini. Bun, ada hal yang waktu awal-awal berdiri 10 tahun yang lalu lah. Itu gimana? Maksudnya gini loh. Merintisnya tuh. Maksud saya gini loh, Bu. Ketika banyak orang berpikir, profesinya ini aja lah, aku pengen jadi ini, jadi kok Bunda pengen milih- ngetop. pengen ngetop. Pengen ngetop. Pengen ngetop maksudnya ini. Ya kan? Kan orang Kurang tidak masuk di akal. Oke, benar. Oke. Jadi ketika orang tidak ada yang milih profesi pekerjaan atau profesi, justru kita yang ini. Nah, yang saya kepengen tahu Bun adalah apa ya maksudnya tuh hal apa yang sehingga Bunda tuh berkegiatan seperti ini gitu. Apa gitu. Seperti tadi baliknya sih sebelum yayasan Forum Peduli Perempuan dan Anak. Jadi zaman-zaman dulu yang Bundaran Tanjung itu kan banyak anak-anak Aibon perempuan. Oh, yang perempuan. Nah, jadi di Aibon. situ Oke. anak Aibon. Jadi awal di situ sih. Oh. Jadi alhamdulillah memang Allah ngasih kesempatan kan. Jadi memang waktu itu diangkat sama itu pemberdayaan perempuan. Waktu itu. Jadi Dinas Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Muara Enim. ya Kabupaten Muara Enim. Jadi ada beberapa anak yang sampai saat ini juga masih kita asuh kan sering tiduran di Muhammadiyah, Simpang Muhammadiyah. Nah, itu awalnya dari situ. Jadi waktu itu sih ada konflik sedikit tentang waktu mau menyelamatkan anak sama salah satu keluarga. Jadi dengan pihak kepolisian. Jadi akhirnya ada teman-teman yang lain. Jadi terima kasih buat pengurus Forum Peduli Perempuan dan Anak Yayasan Mutiara Tanjung Enim. Selamat sore buat Pak Dam Hasrul, buat Pak Henry Roy, buat Ibu Sriwiyanti Ganep, buat Pak Ganep Asmara, buat Bu Dini Rizky Dwi Payani, buat Ayu Permatasari, buat Pak Saragi. Terus buat Ahmad Lanang Asrajaya, Rian dan Lili yang sampai saat ini terus mensupport kegiatan kita. Jadi memang awal sih memang rasanya sih terlalu banyak. Sebenarnya tidak kuat untuk melanjutkan. Nah, itu. Tidak kuat untuk ibaratnya melanjutkan. kita nih mau nabrak temboknya robo-robo ya. Karena memang memang keinginan membantu yang lain itu masih kuat sampai hari ini. Jadi memang banyak terobosan-terobosan yang memang harus dilalui. Jadi kalaupun negatif setiap pekerjaan lah ya.
Jadi tidak semua orang memandang positif ke kita tuh, tapi itu memang suatu tantangan buat maju. Jadi kalau zaman dulu kan awal tidak berhenti bawa emak tidak berhenti bawa emak. Kemana baik? Kemana baik? Apa dia gawe? Ngelamar begawe di mana? Iya. Itu jadi. Kira mau ngelamar begawe gitu. Nah itu jadi alhamdulillah sih. Sorry. Jadi waktu itu berjuangnya tuh sampai ada cibiran dari orang bawa map kemana-mana gitu. Bawa map kemana-mana, udah berhenti ngadep PTBA. Oke. Nah, tadi sempat cerita polisi, Bu. Itu biasanya gimana? Maksudnya gini loh. Kapan kita berkoordinasi dengan polisi untuk hal apa gitu loh? Jadi kalau untuk kalau kan serem nih ceritanya. Nah, jadi kan gini, kalau untuk kita jadi memang harus ada pihak Babin dan Babin Kaptimas. Iya, jadi baik itu untuk urusan anak ataupun juga untuk perempuan dan laki-laki ya. Jadi terkhusus kan memang tanpa diketahui masyarakat, saya pendamping anak juga. Jadi saat ini ada kasus yang memang saya urus, jadi persetubuhan anak yang itu kan memang jiwa saya pun terancam. Jadi terus jadi sempat yang kemarin viral juga yang lahat. Jadi itu memang harus kerjasama dengan polisi dan kita sendiri juga terkadangan memang senang berkeliaran malam bersama Pak Polisi. Jadi lokasi-lokasi yang memang membahayakan khusus perempuan. Jadi saat ini banyak anak-anak sekolah yang memang di luar kontrol atau gimana? Atau karena pergaulan, menurut Bunda sekarang gimana? Sekarang pergaulan anak-anak kita nih di Muara Enim. Jadi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang ada di rumah ya mudah-mudahan jadi jangan mengandalkan pihak sekolah. Jadi memang saat ini banyak anak-anak yang jam di luar sekolah itu terutama malam memang ada tempat-tempat khusus yang memang tidak terkontrol. Tempat nongki. Kalau nongki aman kan? Kalau nongki aman ya. Jadi memang ada tempat-tempat khusus yang memang kita sering berdampingan dengan Polsek Tanjung Enim, Lawang Kidul yang memang sering KTGW malam. KTGW malam tuh. Jadi kalau seharusnya untuk anak-anak itu kalau sudah balik sekolah ya di rumah. Saat ini memang khusus perempuan yang memang yang lebih rentan sekali ya. Bun, pernah nggak waktu ngurus kita tadi Gelombang ya, kita harus sempat bawa ini. Yang paling jauh selain Gelombang? Yang dirawat. Ibu kota Jakarta, pernah merawat Jakarta. Dari pasien Jakarta? ODGJ ya. Maaf, dari Jakarta kita bawa ke sini? Tidak, beliau pernah singgah di keluarga di Tanjung. Ternyata kumat apa bahasa wongnya. Jadi kita rawat. Jadi alhamdulillah. Di Tanjung nih? Di Tanjung, Nias pun sudah. Maaf, yang tadi Jakarta, kita antar ke Jakarta atau gimana? Dijemput keluarga waktu pulang. Sorry, maksudnya orang orang dari Jakarta, dia ada di Tanjung? Tanjung, sedang berliburan. Lagi liburan, terus dia lagi drop, kita rawat. Dirawat selama 9 bulan. Di sini? Itu ibu-ibu? Bapak-bapak. Bapak-bapak. Nah, kalau yang Nias waktu itu perempuan yang memang kayaknya sih memang ditinggalkan di suatu daerah di daerah Uluan. Jadi kita dapat info dari Pak Kades. Dirawat kita di yayasan, terus mencari info, akhirnya kita antar beliau ke Jakarta, ada keluarga karena waktu itu kepengen sampai ke Danau Toba. Kurang dana. Jadi tidak sempat nak jenguk ke Danau Toba. Bunda tahu dia tuh dari Nias tuh dari hasil satu bahasa dan memang kerjasama dengan yang ada ada yang Bu Jernih gitu. Nah, jadi memang kontak dengan gereja. Dan gereja. Kerjasama dengan gereja. Mereka akhirnya yang cari tahu terus hunting lah gitu sampai dapat. Karena bahasanya memang bahasa dari pulau kecil. Benar, sama kayak teman saya karena lama di Eropa. Jadi kalau ngomong agak pletot-pletot ya, agak beda-beda deh. Oke semuanya, Kancu Kunian sesi pertama bareng dengan Bunda Rita dari Yayasan Mutiara yang alhamdulillah hampir 10 tahun terakhir ini melakukan kegiatan kemanusiaan, kegiatan sosial yang tiada hentinya. Dan tidak banyak orang yang memilih pekerjaan sosial ini. Kita akan kembali lagi di sesi kedua, akan ngulik lebih serius lagi, lebih keren lagi setelah yang satu ini. Yes,
semuanya Kanca Kunian, kembali lagi kita di Sersan Mangrasan. Jadi Mangrasan ini adalah ikonnya Serasan Radio. Sersan itu pangkatnya. Pangkat Mangrasan ini Sersan. Soalnya, Jadi Sersan itu Kanca Kunian adalah serius tapi santai. Jadi siapapun bintang tamu yang kita undang, kita serius terus gitu. Tapi ngebawanya santai. Kayak saat ini ada kopi, ada air putih, ada tisu dan kopi ada lah habis itu. oh, kopi habis. Oh itu cepetnya ambil kopi, alhamdulillah. Oke, masih dengan Bunda Rita dari Yayasan Mutiara Tanjung Inim yang berkegiatan sosial hampir 10 tahun terakhir ini dan terus bergerak. Dan tantangannya juga semakin seru, Bun. Semakin seru. Jadi di 1 bulan kemarin, jadi Yayasan Mutiara Tanjung Inim bersama Dinsos Kabupaten Muara Enim bekerja sama dengan Kementerian Sosial Indonesia ke Cimahi. Dalam rangka ada 6 rawatan kita yang dikirim ke Cimahi ke mengikuti pelatihan. Oh, oke. Jadi berapa hari itu, Bun? Rencana 6 bulan kalau sampai. Sorry, berarti yang sekarang masih di Cimahi. Oh. Jadi Bunda kemarin sempat 4 hari jalan-jalan Cimahi. Jadi melihat kondisi mereka dan kegiatan mereka di Kementerian Sosial. Oh, sorry Bun, yang 6 orang ini yang selama ini kita rawat. Jadi ada dari Lahat, ada yang dari arah ke Palembang ini Gulumbang? Daerah Sungai Rotan? Bukan, di sana sini. Hujan Mas? Hujan Mas. Hujan Mas ada juga? Terus Dusun Tanjung ada, jadi 6 itu dari Muara Enim dan Lahat, terus Tanjung Enim. Bun, itu mereka mengikuti kegiatan. Oke, 6 bulan di sana apa yang di... Jadi ada yang peternakan, ada pertanian, ada yang membuat kerajinan tangan. Oke, siap-siap. Mudah-mudahan ada beberapa bulan lagi mereka betah di situ karena memang ya waktu dikunjungi mungkin satu bahasa. Kedua mungkin kan selama mengikut, karena kita kan bukan tidak mau mengadakan kegiatan. Satu memang karena dana. Dana dan SDM kita memang untuk kegiatan itu kurang. Jadi tugas kita menyehatkan dan membuat mereka mentalnya kembali normal. Jadi lebih konsentrasi ke perawatan. Jadi kalau untuk pelatihan itu keterampilan paling kebanyakan perempuan lah ya yang memang dominan kita urus itu. Mereka harus tempat tidur harus bersih, pakaian mereka harus cuci sendiri, dan yang kalau memang sudah ada bisa yang di dapur mereka memang harus masak karena kita tidak ada budget kan untuk mendatangkan juru masak. Jadi mereka memang saat ini ada 7 yang memang sudah khusus di dapur. Terus ini bagian pembersihan di musola. Jadi mereka yang dirawat ini, Bun, kalau pada akhirnya mereka mendapatkan tugas masing-masing itu kalau udah sehat. Sudah sehat dan kembali ke keluarga. Jadi mereka ini kalau misalnya sudah sembuh, udah sehat, boleh balik lagi? Boleh, tapi terkhusus untuk yang kita ambil di jalan, yang kita jemput bola di jalan memang tidak dikembalikan. Karena takut kan memang beda yang di rumahan. Jadi rata-rata Bun yang kita ambil di jalan itu mereka memang tidak ada sama sekali keluarga yang bisa. Ada. Ada. Tapi karena memang mereka tuh sudah betah di jalan dan memang keluarga itu kan ada yang memang masa bodoh. Terus ada yang memang trauma. Jadi memang mereka lebih mempercayakan dengan kita asuhannya. Dan memang mereka sih alhamdulillah memang bisa diarahkan dan memang mereka mau untuk berubah. Merubah dan berubah. Berarti memang karena benar ya, karena sudah terbiasa di jalanan, jadi mereka kalau balik walaupun sehat kalau balik lagi tetap takut aja. Kan keluarga kan kalau ada apa-apa di jalan benar-benar. Nah Bun, yang kemarin sempet yang balik Cimahi tadi. Nah, itu nanti kan 6 bulan mereka pelatihan di Cimahi, kemudian itu mereka balik lagi ke keluarga.
tidak wajib balik ke yayasan ya? Enggak, karena gini, jadi dari pihak tempat mereka berlatih itu ada menyediakan misalnya kan yang memang kepengennya bertani, nanti akan dibekali apa yang bisa untuk yang kepintaran mereka, atau peternakan akan juga nah kayak gitu, memang sudah ada bekal untuk mereka pulang sehingga tidak meresahkan lingkungan sekitar dan rumah. Karena kan rata-rata memang kan ketakutan keluarga tuh itu sih, belum dicoba bawa pulang pun mereka takut. Janganlah kaget kambuh kumat lagi. Iya. Padahal kan kalau yang inilah yang dicontohkan ya, semoga memang Allah ngasih mereka kesehatan tuh. Jadi kalau mereka sudah memang aman, sudah paham, terus kita juga paham apa maunya mereka, insya Allah lah. Tapi kalau keluarga tersendiri memang setengah-setengah ngurusnya, apalagi tidak ikhlas. Nah, itu. Oke. Nah, akhirnya kumat. akhirnya benar. Bun, ini kan maaf nih Bun ya, kan Bunda sama mereka nggak ada hubungan darah. Oke, malahan yang kita dapatkan, kayak kita dapatkan dari jalan, tempat umum, malah ada daerah-daerah luar. Gimana Bun, cara Bunda nih, cara Bunda mengelola hati ini supaya ada posisi di mana, kita ini kan kadang-kadang kesel Bun, dasar anak bukan, kawan baru kenal ini, nah dengan mereka nih mana caranya, karena kami yang normal baik Bun, satu tim satu grup baik kan, kadang satu tempat pegawai aku juga baru kenal, sana bukan apa kendak lah kau kira-kira gitu. Nah, kalau ini dengan dunia seperti yang Bunda gelut ini gimana? Mungkin tidak tahu ya, kalau Bunda ini kan memang radio rusak di situ tuh kan. Radio rusak. Okay. Iya, jadi radio rusak setiap hari harus. Pokoknya mejem mata, melek mata memang harus suaranya lantang. Jadi tapi tidak sampai ke hati kalaupun marah kan. Jadi kalau sabar manusia tuh ada batas juga sabar. Tapi kalau dengan mereka, terutama dengan Epi, siapa namanya? Dokter apa? Dokter Eti. Dokter Eti loh ganti. Jadi maaf nih aneh. Digantinya nama gitu. Ya, jadi maaf kalau jadi kita tahu kapan kuliah kita nih dokter. Pokoknya dokter. Jadi dan beliau memang tidak galak dikasih obat dengan yang lain, nak dokternya. Dokter Eti itulah pokoknya. Jadi maaf kalau wisuda tidak ngundang. Jadi sama sih kayak Dayati. Jadi walaupun marah ya cuma marah-marah kayak gitu baik sih, karena membuat mereka tuh disiplin. Jadi mudah-mudahan sih belajar juga dari mereka. Bener. Membuat mereka sadar ada suatu tantangan. Kan? Nah kemudian Bun, berarti Bunda sekarang hidupnya tidur, jadwal tidur segala macem. Jadi saat ngikut mereka dong. Ikut mereka, jadi memang kurang tidur. Sudah terbiasa. Sudah terbiasa. 10 tahun terakhir ini pola hidupnya, pola tidur dan pola makan berubah ya. Alhamdulillah dikasih Allah sehat. Amin, jadi ya Allah. Tidur pun rumah yang memang rumah kita sendiri sudah tinggal Pak. Jadi saat ini memang sudah hampir di 6 tahun meninggalkan rumah pribadi. Saya berkumpul dengan mereka dengan satu kamar tersendiri. Jadi Dusun Tanjung tinggal memang Pak. Dusun Tanjung tinggal pindah ke Mandala seberang. Apa perumahan harapan baru? Ya, jadi karena memang sih sudah nyaman. Sudah nyaman dengan keributan setiap hari, suara mereka dengan ketawa dewek, nangis dewek, tiba-tiba ngamuk, tiba-tiba pecah, itu memang sudah jadi makanan sehari-hari. Nah, Bun, tadi kan kita juru masak nih. Ada apa yang bisa masak ini? Maaf nih Bun, agak sedikit rahasia. Kalau sehari berapa kilo kita masak? Pokoknya kalau 20 kilo itu tidak sampai 3 hari. Jadi 20 kilo itu 2 hari lah, 2 hari. Ngembeknya hari ini, misalnya pagi ini 20 kilo ngangkat, terus nak masak besoknya lagi. Habis. Bunda, beras habis. Terkadang kan dimainin, habis terus berapa kilo sekali masak. Memang, tapi... jadi, nah itu 20 kilo per 3 hari, per 2 hari. Per 2 hari. Kalau makan sama-sama bareng-bareng. Jadi makan gini, jadi mereka kan dulu pernah dicoba pakai prasmanan. Siapa duluan? Nah, jadi sampai hari ini memang tetap dijatah. Dijatah, terus kumpul
ada yang memang kumpul satu di ruang makan, tapi ada yang di kamar masing-masing kan karena macam-macamnya. Iya, kan, Jadi oke. tetap berdoa, doa makan. Epi doa makan itu Yati. Bismillah, Allah barik, Pima, Jaktana, Wakina, aja. Nah, tetap diajarkan doa makan. Jadi kalau belum selesai sholat zuhur tidak makan, nak lapar lah. Jadi memang sudah ditanamkan kayak gitu. Jadi setelah kalau pagi tetap jam 8 kan, sarapan pagi tetap berdoa, terus siang setelah sholat zuhur yang tidak sholat tetap disuruh sholat baru makan, terus maghrib kayak gitu sih. Oh, itu rutin ya? Rutinitas, jadi tidak bisa diganggu gugat. Terkadang kan ada pihak keluarga, Bunda ngasih ini, jadi belum. Sorry, kalau bangun mereka jam? Subuh tetap sholat subuh. Bangun seperti itu, habis itu berkegiatan masing-masing. Jadi istirahat sih, kalau siang ada istirahat? Jadi mereka kan ada waktunya ngaji kan. Selasa, Kamis, Sabtu mereka ngaji. Ngaji tetap ada ustadz yang datang. Terus ada anak-anak yang memang sering datang mengajarkan mereka membaca, menulis. Nah, kalau malam tutup tidur jam berapa tuh? Setelah minum obat 8:30 masuk kamar. Oh, 8:30 ya. Oke. Nah, Masuk Bun, kamar masing-masing. tadi masih mengkonsumsi obat ya Masih. mereka. Oke. Nah, itu selama ini gimana, Bun, ngatasin untuk obat itu selalu tersedia? Jadi kalau untuk obat-obatan sih, kalau yang kayak gini kan memang sudah aman obat ke puskesmas ya. Jadi kalau memang obatnya yang memang harus ke Rabain, Rumah sakit itu tadi Rabain. kita harus ke rumah sakit Rabain karena tidak semua kan sama dengan obat yang tidak cukup di puskesmas. Oh, sorry. Nah, kemudian berarti semua pasien ini tingkatannya beda. Beda-beda. Ya? Mengkonsumsi obatnya pun Beda-beda. Kamar pun beda-beda. Oh. Terus ininya ada dokter yang Jadi kita sampai saat ini alhamdulillah masih betah dengan dokter Ervana. Jadi dokter, terima kasih dokter Ervana. Dokter Ervana. Oke. Jadi dari awal kita beliau berdiri. yang datang ke yayasan atau kita yang Kalau untuk datang kan itu harus ada izin ya. Cuman mereka orang sosial tinggi juga. Jadi kalaupun beliau ada waktu mereka datang. kegiatan sosialnya? Ya, Oke. tapi beliau memang tidak mau dipublikasikan. Jadi kalau beliau ada kesempatan libur dan waktunya senggang, beliau tidak berkunjung. Dan Bunda sendiri yang memang harus tetap belajar dengan beliau. Dokter Eti. Iya, dokter Eti. Jadi, jadi sebanyak-banyak hampir. Maksud saya, karena gini Bunda, kita kan berpikir, saya pribadi berpikir nih kan ngasih obat jam 8:30 terus main tidur kan harus si A ini kan obatnya Harus ini. antrian. Oh, Jadi gitu. setelah makan malam, istirahat, nonton TV sebentar, mulai jam 8 lewat, minum obat. Mereka masuk datang. Oh. Kan takut ada yang dibuang kan. Ya, Nah, oke. jadi sorry. Takut ada yang dibuang, artinya berarti obat itu kan malek terkadangan harus minum konsumsi obat setiap hari. Nah, berarti dia minum obat depan kita, depan Iyalah. kita. Oh, oke. Sudah belum? Kayak gitu. Jadi kayak anak kecil. Iya. Ya kalau nggak kayak gitu bahaya dia dibuang. Karena Tidak. obat mahal, Obat Pak. habis tak sembuh lah juga kan. Ya, itu jadi. Oke. Kalaupun yang disudah anak kayak Epi memang sadar dia. Terkadang kan memang dimainin nih. Kita istirahat minum obat. Dokter Eti, aku nak obat. Sudah Pak, akhirnya dia merasa Memang sudah kewajiban jadi mereka Kayak alhamdulillah. kalau nggak makan obat kayak ada sesuatu yang hilang. Oke, benar-benar siap. Oke, seru banget Kance Kunian cerita kita sore hari ini. Tadi siang sampai sekarang sore kehadiran Bunda Rita dari Yayasan Mutiara yang berkegiatan sosial untuk merawat saudara-saudara kita dalam posisi kekurangan mental ya Bunda, Mental. dan juga ada beberapa anak-anak Memang korban persetubuhan dan wanita malam. Memang itu jarang disorot Pak. Memang tidak naik di Facebook. Oke. Iya. Sorry, kalau yang ini Bun, korban bully ada yang Korban bully ada, terus sih sebenarnya kalau untuk urusan anak banyak ya, memang terkadang kan budak kelapas, jadi hak asuh anak, pengasuhan sampai kelapas, anak. Bunda kelapas. Iyalah Pak. Oh, oke. Ndak katik gawe, cari gawe. Iya, jadi ke pokoknya kelapas. kalau urusan anak, urusan ibu paling senang. Jadi
Alhamdulillah sampai saat ini membuat sehat. Sehat. Justru itu yang jadi bikin. Banyak doa. Amin ya Allah. Oke semuanya. Kanca Kunian, insya Allah kehadiran Bunda hari ini di studio kita Serasan Radio bisa membawa inspirasi bagi kita semua, dan mudah-mudahan di Kabupaten Morinim akan muncul Bunda Rita yang Ya, lain. mudah-mudahan. Ini Bun, sebelum kita tutup acara ini, silakan Bun, mau apa nih? Mau special thanks, ucapan terima kasih kepada siapa saja, silakan Bun. Ya, alhamdulillah, terima kasih untuk Radio Serasan, terima kasih untuk Ananda Dokter Doli. Nah, kan nama aku punya anak dokter. Ananda, dari mana Ananda Dok? Jadi terima kasih untuk Ananda Dokter Doli, si Tompul dan keluarga yang selalu mensupport tanpa diketahui yang lain. Sampai saat ini apa yang diminta pokoknya laju. Jadi mudah-mudahan sehat nak, mudah-mudahan sukses dengan semua kegiatan. Terima kasih untuk Dr. Ervana yang selalu mendampingi dan mensupport sampai saat ini. Terima kasih Bukit Asam, Bu Listati, CSR PTBA, terima kasih PT PAMA, SBS, BAK, PPA. Terima kasih untuk Kecamatan Lawang Kidul yang selalu mensupport. Terima kasih untuk Dinsos Pemberdayaan Perempuan, Dinas Sosial, Lapas Kabupaten Muara Enim, Bapas Lahat, Pak Saragi. Mohon maaf kalaupun tidak tersebut satu-satu ya, pokoknya semua hamba Allah yang sampai saat ini selalu mendukung kegiatan. Terima kasih juga untuk yang selalu mengikuti kegiatan di Facebook, yang selalu berbagi. Semoga semua apa yang sudah diberikan di PPA dan Yayasan Mutiara Tanjung Enim menjadi berkah untuk kita semua. Terima kasih doanya untuk keluarga besar, untuk anak dan cucu serta menantu yang selalu mensupport, yang jarang ketemu. Cak sibuk kan. Jadi padahal sekecamatan deh. Ya cuman itulah. Jadi terima kasih juga untuk semua pengurus keluarga besar Yayasan Mutiara Tanjung Enim. Terima kasih, walaupun kita berbeda pendapat, kita berbeda cara, mudah-mudahan kita kuat disatukan di sini untuk masyarakat. Semoga kita bermanfaat untuk semuanya. Jadi terima kasih Kades Tegarjo, terima kasih Ibu Lurah Tanjung Enim, terima kasih untuk Karangasem, Kades Kelurahan Karangasem, Keban Agung, semua Kades yang saat ini sering terlibat bersama kami. Semoga apa yang bisa kami bantukan bisa membuat semuanya bahagia dan sehat. Amin. Oke. Bun, ini yang terakhir, tadi sudah ucapan terima kasih. Sekarang Bun, saya kepengen tahu, ini sebelum kita tutup Sersan Mangrasan kita hari ini, saya kepengen tahu Bun, saran harapan Bunda di 2024 ini yang tinggal sisa sekian bulan lagi, dan harapannya apa nih untuk yayasan, juga untuk masyarakat umum Morinim? Ya, mudah-mudahan sekali lagi untuk dinas terkait mohon dukungannya. Apa yang kami lakukan benar-benar kalau tidak ada dukungan dari dinas terkait tidak bisa terjangkau oleh kami kan. Terima kasih juga untuk masyarakat yang selalu Bunda Rita kalau ini nih jadi saung penting gitu. Mudah-mudahan apa yang mudah-mudahan bisa melakukan, bisa membantu apa yang dibutuhkan semua. Ya, baik itu untuk anak, baik itu untuk perempuan. Jadi mudah-mudahan bisa. Terima kasih juga untuk Pemda yang telah mengangkat PPA menjadi salah satu unsur kerja mereka menjadi kota layak anak. Jadi jadi kita besar juga di Kabupaten Muara Enim. Jadi bisa diajak jalan sama Pak Bupati ke Semarang. Jadi salah satunya memang kita ada di Kota Layak Anak. Kota Layak Anak Muara Enim. Semoga tahun depan bisa mencapai yang utama. Yang utama. Oke, siap. Terima kasih banyak Bunda atas kehadirannya. Terima kasih. Tadi lupa tadi Bunda ucapan satu lagi spesial thanks untuk PT. Tadi? Saya aja ngomong. Oh, boleh silakan. Ke PT Serasan Radio. Oh, PT Serasan Radio. Itu tadi. Mudah-mudahan sehat nak ya, sukses.
Oke, semuanya. Oke, Kancu Kunian, kelar sudah aksi acara kita ini dengan Mang Rasan yang selalu hadir dan menghadirkan bintang tamu narasumber yang silih berganti beraneka ragam profesi, dan semua yang kita undang insya Allah menjadi inspirasi untuk kita semuanya. Ingat apa yang kami lakukan, semuanya yang terbaik Iya, untuk untuk Marini. Marini. Oke, terima kasih banyak. Iya. Semuanya bye-bye. Salam Assalamualaikum. sehat. Salam sehat. Memanusiakan manusia. Oke, jadi gini. Ya. Salam sehat, memanusiakan manusia. Oke,